إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا قال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan alhamdulillah. Pada malam ini kita semua berkumpul di Masjid Al-Muttaqin. Semoga duduknya kita digolongkan hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, dan duduk kita pada malam ini menjadi sebab nanti kita bisa duduk bersama-sama di taman-taman syurga. Yang sakit sembuh penyakitnya, yang bokek banyak duitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang lagi punya pacar putus sama pacarnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang sudah berjodoh Allah jaga rumah tangganya, soleh-solehah keturunannya. Semoga kita semua diakui menjadi umat baginda Nabi dan kelak kita bisa berkumpul di taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam rindu cinta sayang kepada manusia pilihan kekasih Tuhan, beliau yang pada malam ini kelahirannya kita rayakan, karena beliau satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan indah syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah. Siapakah beliau? Beliau adalah pencinta anak yatim, beliau adalah penyayang fakir miskin, beliau begitu indah tutur bahasanya, indah akhlaknya, indah wajahnya, terdahsyat indah jaminan syafaatnya. Siapa lagi kalau bukan Habibanal Kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزهاد
اشفع لنا يا خير الأنام مسيحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Bapak DKM Masjid Al-Muttaqin, saya belum dikasih catatan nama. Ini mohon maaf. Bapak Haji sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Guru-guru kita siapa aja ini? Oh ini banyak ya. Ini disebutin atu-atu apa gimana? Mohon izin Pak Kiai, ini banyak banget namanya ya. Ada 19 guru-guru kita yang hadir. Semoga beliau semua yang hadir berkah sehat, banyak rezekinya, diberikan kemudahan dan kelancaran tiap urusannya, dan semoga beliau dipelihara dan dijaga dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mohon izin ini Al-Fakir mau menyampaikan sedikit tentang Maulid. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Maulid berarti masih bicara tentang waktu atau kelahiran. Siapakah yang dilahirkan? Itu nanti tentang maulud, berarti sosok yang dilahirkan. Kalau maulid adalah waktu atau tempat, maka Nabi kita dilahirkan di kota Makkah, di mana saat itu Bapak, orang-orang Arab yang ada di sekeliling Ka'bah merasakan udara yang tenang, nyaman, senang, dan tidak seperti biasanya. Karena di Arab itu punya dua iklim. Yang pertama panas, yang kedua dingin. Kalau digabung meriang, panas dingin. Saking gak enaknya kalau berangkat umroh atau haji kita ngerasain panasnya sekian derajat, dinginnya minus derajat, bibir sampai pecah-pecah, kaki pun sampai meletak, tapi kita nggak kapok mondar-mandir ke Mekah dan Madinah karena ada Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu cuacanya indah Bapak. Maka saat itu orang-orang Arab datang kepada pemimpin Quraisy, wahai pemimpin kami, bolehkah kita mengadakan pesta? Untuk apa? Sepertinya kita akan mendapatkan berkah yang besar. Karena beberapa hari ini cuacanya enak banget. Mereka nggak tahu yang akan hadir ke alam dunia sosok manusia pilihan kekasih Tuhan. Boleh kalau begitu silahkan. Maka mereka Bapak puas-puasin malam itu, terjun semua di pelataran tawaf di depan patung Lata, Uzza, Hubal, di mana saat itu mereka sesembahan dengan patung dan keadaan musyrik, dan saat itu orang-orang larut dalam pesta hingga di rumah yang sederhana Sayyidatuna Aminah seorang diri, tidak ada tetangga yang menemani untuk kedatangan baginda Nabi kita. Kenapa? Karena saat itu orang-orang terjun di pelataran tawaf untuk pesta. Cuma Siti Aminah di rumah sendirian. Maka tadi fasalnya dibaca tuh Pak, ketika tim hadrah sebelum mahalul qiyam. Boleh saya baca lagi? Yang kompak ya. Sallu alaihi 1 2 3. Fahadarat bitaufikillah
Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah fa'atal waqtul ladzi rataballahu ala wujudi wujud hadzal maulud fanfalaqa subhul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'illahi bita'zimi wasujud ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habibi salam salawatullah alaika ya nabi salam ya rasul salam ya habibi salam salawatullah alaika sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka tercatat dalam kitab ini namanya kitab Simtidrar karangan Al-Alama Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Hadirlah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah dan bidadari cantik jelita yang hidup dari taman surga didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Bapak kenal sama Siti Maryam? Sama Siti Aisyah kenal Pak? Kalau sama Bu Siti kenal Bapak? Ada di belakang ibu-ibu yang namanya Bu Siti. Ini Siti Maryam perempuan yang solehah, terjaga kehormatannya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tak pernah bersuami, dengan izin Allah bisa hamil dan melahirkan putra yang soleh namanya Nabiullah Isa alaihi salam. Kalau Allah sudah berkehendak, yang mustahil jadi mustajabah, enggak punya suami bisa hamil dan melahirkan putra yang soleh namanya Nabi Isa alaihi salam. Di sini ada kagak bang? Kagak punya laki tiba-tiba bunting? Banyak. Nah ozo kemarin saya ngisi tausiah begitu walimatul urus. Begitu pagi-pagi pulang nyampe rumah ditelepon sama orang tua, Pak Ustadz, alhamdulillah berkah Ustadz yang ceramah semalam pengantin udah lahiran nih pagi. Wow, kok bisa? Tapi saya husnuzon, mungkin nikahnya udah lama, resepsinya baru semalam. Kasusnya sama kayak Leslie sama si Bilar bang. Kalau salah berarti ikan asin diobok-obok, malamnya diriasin, paginya keluar orok. Najis tralala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka besok yang tanggal 25 Desember katanya memperingati kita lebih berhak, kalau emang itu memang tanggalnya, kita lebih berhak untuk memperingati kelahirannya Nabiullah Isa alaihi salam. Maka hukumnya udah kesepakatan ulama, kita secara toleransi udah selamat aja, nggak usah berlebihan. Insya Allah dijaga nilai-nilai silaturahim kita, akidah kita tetap insya Allah. Sayyidatu Aisyah binti Muzakhi istrinya Fir'aun. Fir'aun nggak bisa memegang istrinya karena dijaga kehormatannya oleh Allah. Hadir Bapak bidadari surga, hadir malaikat Jibril, hadir malaikat Mikail membawa burdah dari taman surga berwarna hijau, hadir wasujud, beliau lahir dalam keadaan sujud. Beliau lahir sudah dalam keadaan terkhitan bersifat mata, terbungkus auratnya, terjaga dan dijaga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
disambut dengan penuh kebahagiaan dalam keadaan nikmat dan kemudahan. Maka tahta syarrufi qalbal, beliau dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah, berbeda dengan kondisi sudah dalam keadaan zaman sekarang bilang sesar. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ini Pak, kelahirannya sudah. Nah waktunya 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang fajar, Nabi kita dilahirkan dalam keadaan penuh keindahan. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Tim hadrahnya udah kompak ya. Nanti kiringin saya bersolawat ya, biar jamaahnya semakin kompak. Tapi jangan salah tepukannya. Tadi ada yang salah tuh. Dung dung terang tang tang, seragam kerudung boleh ngutang gitu. Mudah-mudahan cepat lunas ya Bu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kandungan perut usia 2 bulan ditinggal wafat oleh ayahandanya. Kita yatim, Nabi kita yatim. Maka Rasul bilang, Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'a. Aku beserta orang yang sayang sama anak yatim seperti jari telunjuk dan tengah. Rasul memberikan isyarah, merenggangkan dan merapatkan. Di mana? Di taman syurga. Dekat banget sama Rasul. Maka Nabi kita yatim. Kalau ada di antara kita yang lahir dalam kondisi yatim, Nabi kita sudah yatim. Kalau ayah kita sudah wafat, ayah baginda Nabi sudah wafat, maka dihibur oleh Allah ketika Sayyidatuna Aminah mengelus-ngelus perut dalam keadaan meneteskan air mata rindu kepada suaminya. Tiba-tiba keluar cahaya yang begitu indah hingga kota Bashrah yang ada di Sam nampak jelas di hadapan Sayyidatuna Aminah. Itulah yang disebut cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana itu cahaya? Faja'ala dzalikan nur yaduru bil qudrati haitsu yasha Allah wa lam yakun fi dzalikal waqti lauh wala qalam wala jannah wala nar wala malak wala ad wala syam wala jin wala insi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum Allah ciptakan lauhi mahfuz, kalam, syurga, neraka beserta isinya, bangsa jin, bangsa manusia, bahkan malaikat belum ada, Allah ciptakan terlebih dahulu nur baginda Nabi kita. Kuntu nurum baina yada Rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyara alfasana. 400.000 tahun sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, terlebih dahulu Allah ciptakan nur Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya itu hadir di hadapan Sayyidatuna Aminah hingga Bunda Aminah bisa melihat cahaya itu. Kota Bashrah nampak jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu kita, istri kita, ibu-ibu hamil, begitu ngelus perut keluar Pak sama cahaya HP. Cahaya apa Pak? HP. Makanya banyakin baca sholawat hingga kita mendapatkan cahaya akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Terus ini terus sampai di mana tadi? Sampai cahaya usia 2 bulan kandungan sudah wafat, maka lahir dalam keadaan yatim. Nah sekarang kita bahas maulud sosok Nabi kita yang mulia. Saat itu Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui di kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Ana a'rabukum wa ana Quraisyun
wasturditu fi bani Sa'ad bin Bakar. Aku orang Arab yang paling fasyih di antara kalian. Aku orang Quraisy dan aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Siapa beliau? Ibunda susuan Halimatus Sa'diyah, istri yang solehah, suaminya Al-Haris, suami yang soleh, putra putrinya saudara susuan Rasul adalah Asyaima dan Abdullah. Datang ke kota Mekah, kendaraannya ontaknya tua bapak, diperas susunya enggak ada karena pacaklik, susah banget musimnya. Keledainya jalannya juga pelan karena belum makan bapak, sehingga rombongan yang berangkat ke Mekah, Halimah rombongannya tertinggal karena kendaraannya lemah. Sampai di kota Mekah, bayi-bayi yang baru lahir berbarengan dengan lahirnya baginda Nabi sudah dapat ibu susuan. Cuma Nabi kita belum dapat ibu susuan. Ada apa bapak? Apa nggak ada yang mau nyusuin baginda Nabi kita? Bukan itu, karena di Arab kerja atau kontrak kerja. Begitu orang tua menjadi ibu susuannya, dibawa ke kampung halamannya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, di mana ada uangnya, ada gajinya, ada kesejahteraannya. Nabi kita lahir dalam keadaan yatim. Siapa yang mau dengan anak yatim? Yatim nggak ada ayahnya, nggak ada yang memberikan jaminan untuk kontrak kerja kepada ibu susuannya. Maka Halimah meneteskan air mata, bilang sama suami tercinta, "Bang, saya kagak mau bang pulang ke kampung sebelum saya bawa anak supaya saya susuin ke kampung halaman kita. Tapi kan udah nggak ada. Terus gimana? Apa ontak kita jual?" Jangan. Tiba-tiba dari jauh terdengar, "Ya Bani Zaid, ya Bani Zaid, wahai keturunan Bani Zaid, ada seorang anak yang belum dapat ibu susuan. Maukah engkau menjadi ibu susuannya? Tentu itu kedatangan aku ke kota Mekah ini untuk melamar kerja. Tapi dia yatim." Yatim. Terus gimana dia memandang suaminya? Apa kata Halimah? "Suamiku, demi Allah Tuhannya Nabi Allah Ibrahim, aku tidak mau pulang sebelum aku ambil anak yatim tersebut. Tapi dia yatim, siapa yang ngasih duit buat kita? Allah yang akan memberkahi kita." Maka Halimah diizinkan oleh suami tercinta, "Kalau memang itu tekadmu, ambillah." Diizinkan oleh Aminah, diizinkan oleh Abdul Muthalib. Maka saat itu Nabi kita berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keberkahan saat itu meliputi Halimah. ASI sebelah kanan belum pernah dihisap oleh Asyaimah dan Abdullah anak-anaknya. Tiba-tiba terisi kencang, digendong Nabi kecil, maka dihisap ASInya dan beliau nyenyak dalam keadaan kenyang. Sebelah kiri tiba-tiba terisi, dihisap oleh anak yang digendong Abdullah, maka anaknya pun kenyang. Keberkahan meliputi onta-onta. Ontanya yang saat itu diperas susunya tiba-tiba banyak hingga bisa berbagi. Tak terlewati malam itu kecuali dengan penuh kenyamanan, kebahagiaan, keindahan dan kenikmatan. Berkah memelihara anak yatim. Keledainya jalannya kencang hingga kafilah yang datang pulang duluan hingga kesusul jalannya. Apakah kata mereka? "Hai Bani Zaid, celakalah engkau. Bukankah kemarin engkau ada di belakang kami? Engkau tertinggal dengan rombongan kami. Kenapa engkau dapat menyusul kami? Keberkahan apa yang kau bawa dari kota Mekah?" Mereka tidak tahu yang dibawa adalah baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bu Oh, di atas mana ini? Wah, ini kalau ngaji depan bapak-bapak, bu, bawaannya sok serius. Duduk sila, pala nunduk, kumis baplang. Serenja ngedengerin bu, bapak-bapak mah tidur. Pak, tuh kan nggak ada suaranya. Pak, ini pelajaran buat istri. Kalau memang mau memberikan ASI sama anak, hendaklah mendapatkan dan minta keridhaan Allah. Jangan sampai kita ngasihin anak sambil nenangga, apalagi ngegosip. Kan ada ibu-ibu sambil ngegosip netein anak. Dia mah begitu tuh, iya kemarin gua ngaji ke papasan bajunya kagak ganti-ganti. Semalam sampai hadiran maulid, ya ilah gua duduk di samping dia kapok banget. Emang apa? Bau banget, ketek. Akhirnya yang belakang nyeletuk, emang lu kagak kenal? Kagak. Emang siapa? Oh no, gebetannya RT. Tuh. RT digosipin, bukan RT sini, RT Jepang ya. RT sini mah soleh insya Allah.
Kalau ibunya ngegosip, mengalir darah ASI gosip, tuh anak kumpul besar. Oh jadi gompor meledug. Netizen pedes banget cuitannya. Itu hasil daripada ASI tukang ngegosip. Kalau nggak percaya, ASI diperah, dibawa trik sinar matahari, jemur 2 menit Pak, tunggu. ASI warnanya putih berubah menjadi darah legam. Itu artinya ASI dihisap oleh anak menjadi darah daging, dipompa oleh jantung, mengalir seluruh tubuhnya. Mafil aba fil abna. Karena anak gimana cerminan orang tuanya, tergantung cetakannya dan ASI-nya. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Emaknya nyolong lah, anaknya nyopet. Kalau orang Arab bilang kaifa yastaqimu dirwal udwan, ditancapkan tongkat, bayangan matahari lurus tongkatnya, maka bayangannya lurus. Bengkok tongkatnya, bengkot bayangannya. Begitupun keadaan anak, gimana orang tuanya. Terus gimana Ustadz caranya? Wudu dulu kalau mau ngasihin anak. Kan wudu enak, ini mengasihin anak depan rumah, itu tukang balon, tukang kreditan, mangkal di situ, betah banget sampai tukang bakso ngetem situ semua. Ternyata ibu lagi nyusuin. Ada di sini yang begitu, ada. Na'udzubillah. Terus gimana caranya? Bacakan ayat-ayat Quran dan sholawat. Enak. An-Nabi Sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Enak tuh anak pencinta sholawat, dibacakan ayat-ayat Quran, Iqra Al-Quran, insya Allah jadi syafaat. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'sadiaqa. Nikmat anak jadi soleh dan solehah lantaran ibunya solehah, insya Allah. Nabi kita dibawa pulang ke Bani Sa'ad bin Bakar. Tegap badannya, ganteng gagah, orang-orang nyaman berada di sisinya. Siapapun walaupun usianya baru 2 tahun, main di belakang halaman rumah Halimah, turun bapak 2 malaikat berjubah putih menghampiri baginda Nabi. Rebahan nabiku, ya bunai, anakku silahkan telentang. Maka saat itu malaikat membawa baskom berisikan Zam-zam, baskom emas, min hajratin nahri ila asfali batni, dibedah perut Nabi kita dari bawah leher sampai bawah pusar. Diambil hati Nabi kita, dicuci, ditanamkan ilmun wal hikmatun, kemuliaan, diratakan seperti sedia kala, disasi stempel kenabian di pundaknya, sama seperti orang berbekas seperti habis bekam. Usia 2 tahun dicuci hati Nabi kita. Kenapa usia 2 tahun? Anak 2 tahun bapak, cerdas pikirannya, terang hatinya. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah pilihan. Lihat anak-anak kita zaman sekarang 2 tahun hafal lagu pilihan. Bukan begitu bang? Jemet kudasi, Jemet kudasi, Kang Memet, para kedasi, arararaji, araraji Kang Ara, nu pake peci, terpesona, aku terpesona, aku merindu, ku yakin kau tahu. Apa Pak seperti kaset. Kenapa? Karena begitu anak menangis kita tidak sabar. Harusnya anak lagi menangis biarkan, karena tangisan anak tasbih. Kemudian sampai dia benar-benar lapang. Selesai dari tangisannya, gendong, pegang palanya, bacakan surah Al-Qadar, tekan dadanya, bacakan Al-Insyirah. Tuh anak terjaga dari perkara zina sampai ia wafat. Ini bingung orang tuanya, pusing kepalanya, nggak mau ngedengar tangisan anak, puyeng. Akhirnya disodorkan HP, anak berhenti nangis, tapi rusak memorinya. Betul. Makanya bapak jangan aneh zaman sekarang. Begitu bapak pulang yang ditanya bukan kabar, HP mana pak? Betul nggak? Kemarin saya ngisi di anak PAUD, pendidikan anak usia dini.
TK Taman Kanak-Kanak, TPA Taman Pendidikan Al-Quran, sejenis ya Bapak. Anak-anak kecil saya tanya, nak cita-citamu pengen jadi apa nak? Aku kepengen seperti Ustadz, bisa ceramah. Bagus nak. Kamu? Aku kepengen seperti Qori, baca Quran. Bagus nak. Kamu? Aku kepengen bisa kayak Pak Haji biar jadi DKM. Bagus. Kamu? Aku kepengen jadi Hansip. Kenapa nak? Seragamnya sama kayak polisi. Aneh-aneh anak-anak kita Pak. Ada yang pengen jadi TNI, ada yang jangan polisi, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi gubernur, ada yang pengen jadi RW RT. Boleh, tapi satu yang aneh, kepengen jadi apa nak? Aku kepengen jadi HP Ustadz. Kenapa nak? Abisnya ayahku kemana-mana bawa HP, tidak pernah membawa-bawa aku. Kenapa nak? Abisnya ibuku senang memandang HP, tapi tidak pernah memandang aku. Dari pernyataan itu anak, benar apa salah? Benar apa salah? Benar Bapak, kemana-mana yang dibawa hap. Lagi ngaji, beres ngaji, mau makan, lagi makan, pulang makan, kondangan, arisan, kumpul bareng teman, mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, mules ngeden keluar, Xiaomi, Oppo, Vivo. Allah, kita terjajah, maka anak-anak kita rusak Bapak. Maka didik anak-anak kita, kenalkan dengan nilai ajaran agama. Maka suksesnya maulid saat ini bukan saya hadir, tetapi nih anak-anak kita hatinya rindu sama masjid. Maka ada 3 tingkatan buat anak Bapak boleh datang ke masjid. Yang pertama sobi, yang kedua mubayyid, yang ketiga adalah amrod. Ini secara fikih. Boleh anak yang mentetan anteng. Kalau sobi itu anak yang usia 2 tahun Bapak, 3 tahun lebih dikit, di bawah 5 tahun. Ini anak-anak anteng boleh ke masjid. Tapi kalau rewel lebih baik di rumah titipin sama ibunya. Kenapa? Rese. Ada aja ulahnya, nak jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik, jangan berisik. Dibilangin ngeyel. Pura-pura husu mau sholat. Begitu lagi berjalan sholat, imam lagi sujud, masuk ke dalam sarung imam. Imam duduk di antara 2 sujud, ketekuk palanya Bapak, rusak sholatnya. Kalau nggak anteng di rumah aja. Ada tingkatan yang kedua, namanya memayit. Ini boleh Bapak. Kenapa? Kalau anak kita hatinya terbersama masjid, insya Allah generasi yang akan datang lahir dari sini orang-orang cerdas dan hebat. Tapi kalau nggak anteng udah di rumah aja, kenapa? Ini biasanya rese, musuhnya aki-aki. Beneran dah, pas begitu aki-aki lagi ruku dari belakang ditajong, mental tuh aki-aki, buat sejadah berantem sama bocil sampai duar nyampe pun pisang, salam dari Binjai, begitu Pak. Nah kalau amrod boleh yang kumis kecil, ada zakumnya kecil, remaja, supaya anak-anak kita terpaut dan hatinya dekat sama masjid, supaya anak kita dipelihara dan dijaga iman dan akidahnya, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Udah hampir 1 jam. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 1. Ini ngundang apa ngontrak? Emang udah berapa kiai yang mati di masjid ini Pak? Mudah-mudahan sehat panjang umur. Terus ini terus. Maka Nabi kita dicuci hatinya di usia 2 tahun. Selesai dicuci, maka malaikat pertama bilang, timbang dengan 10 umatnya, Nabi kita lebih berat. Tambah 100 umatnya, Nabi kita jauh lebih berat. Tambah lagi 1000 umatnya, Nabi kita jauh lebih berat. Maka malaikat yang kedua berkata, andaikan kita timbang dengan seluruh umatnya, beliau jauh lebih berat timbangannya. Inilah salah satu alasan kenapa Nabi kita bisa memberikan jaminan syafaatul uzma kelak yaumul kiamah, karena timbangan beliau jauh lebih utama dibandingkan umat manusia, lebih tinggi derajatnya dari 124.000 nabi, lebih mulia derajatnya dari 313 rasul. Siapa lagi kalau bukan yang malam ini kelahirannya kita rayakan, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Raqat aynaya syauqan wa li tayyibata dharafat ishkan
fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu rifqan salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, assalamu alaika. Suaranya lebih keras. Assalamu alaika ya habibi, ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Temanya apa? Nggak ada temanya. Hikmah maulid. Karena udah kelahirannya udah, sosoknya udah, sekarang hikmahnya. Selesai kita maulid ini Bapak, lihat suksesnya acara malam ini besok di waktu subuh. Kira-kira ini subuh pada DKM berapa saf? Berapa Pak? Dua saf. Beneran? Itu 2 saf kanan kiri penuh apa 2 entuntunya Pak? Ini diperjelas nih. Pak masih hidup? Dengerin Pak. Siap memakmurkan masjid esok hari Pak, mulai dari sekarang. Siap untuk sholat berjamaah, bukan lagi sholat di dalam rumah Bapak. Siap langkahkan kedua kaki untuk menunaikan sholat berjamaah. Siap Bapak, siap? Ya. Ini saya masih ragu Pak, siap ya. Hidayah itu jangan ditunggu tapi dijemput Bapak. Kenapa? Karena suksesnya maulid kita semakin taat sama Allah. Butuh nasihat apalagi buat kita semakin takut kepada Allah. Kenapa? Karena Lumajang saat ini masih erupsi Gunung Semeru. Banyak yang belum bisa dievakuasi. Banjir bandang, belum lagi gunung meletus, belum lagi gempa, belum lagi musibah-musibah yang lain, wabah fitnah corona yang saat ini belum selesai dan usai. Butuh nasihat apalagi untuk kita semakin takut sama Allah. Hentakkan kaki dan hati kita untuk menunaikan sholat jamaah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat orang yang rumahnya dekat masjid dan musola, tapi sholatnya masih berada di dalam rumah. Dengerin Bapak, la tatimu, tidak sempurna, la tasihu, bahkan tidak sah sholatnya. Pak, woi, Pak, ya, Ibu mana Ibu? Dengar suara saya Bu? Dengar Ibu, subuh sekarang jam berapa? Jam 4.12 menit. Berarti Ibu wazaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah, dukung kegiatan suaminya. Ibu bukan hanya dunianya diambil tapi akhiratnya dukung. Gimana caranya? Ibu bangun jam 3:30. Masih ada waktu 30 atau 40 menit. Gimana caranya Bu? Ibu ambil air segayung, percikan air sedikit ke wajah suami, turun rahmat Allah. Sedikit aja, jangan segayung. Gayung boleh wadah airnya doang, jangan diseblokin ke muka suami semua. Kenapa? Yang ada berantem tuh jam 3:30. Percikan air sedikit, kemudian cium kening suaminya. Beres dicium, bisikan di telinga dengan kalimat sayang, bebeb, bangun beb, masih ada waktu sholat tahajud dan hajat. Ayo bebeb jadi imam, cinta jadi makmumnya. Bebeb bangun, pelan-pelan pundaknya dibasuh, perlahan seraya berkata, nang ning ning nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Pertanyaan saya, pernah nggak Pak jam 3:30 subuh Bapak dicium keningnya, dibisikan kalimat sayang, seraya berkata istrinya, nang ning ning nang ning nung. Pernah apa kagak Pak? Pahit. Yang ada juga bininya ngorok, suaminya ngigo. Bang bangun bang, ada apa? Ada bagong. Dia suaranya kayak bagong.
Ibu, jam 3:30 ibu cium kening suami, 70 dosa kecil luntur di saat itu juga. Kenapa? Pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi nyium batu hitam, Bu? Maka pulang dari sini tungguin batu hitamnya, Bu, ya. Kasih surprise belakang pintu. Begitu suami masuk, tegrap langsung. Ini nih dia hajar aswad. Ini nih batu hitam. Cium. Cuma rada asin, Bu, rada asin batu hitamnya. Nggak apa-apa, Pak. Ini ibadah umroh, pahalanya didapat oleh istri. Jam 3:30 asalkan jangan coba-coba mencium bibir suami. Kenapa? 17 bangke ngumpul di situ semua. Lupa gosok gigi, giginya bolong, makanya jengkol sama pete enak banget, Pak, beneran. Yang ada bukan ibadah, muntah yang ada. Na'udzu. Inni ahammu bi'adzabi ibadi. Aku akan turunkan musibah, aku akan turunkan bencana dan bala. Falamma ra'aita ummaram masjidi. Tapi aku tatap, kata Allah, ada bapak-bapak, ada anak muda, ada bapak-bapak memperingati maulid. Kemudian besoknya subuhnya, maghrib, isyanya, sholat jamaahnya, masjid rame dimakmurkan. Fayashkuru ghadabi, redam murkaku, bencana yang akan Allah turunkan dihindari, dan kita turun bukan musibah, yang ada berkah. Dan bencana itu Allah limpahkan ke tempat yang lain. Maka dari itu sujud kepada Allah. Suksesnya maulid semakin taat dan takut kita kepada Allah. Siap memakmurkan masjid, siap sholat berjamaah, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Terus ini nggak ada air ya, aus saya. Nggak ada meja, nggak ada bangku. Repot saya ngambilnya gimana ini ya. Ya nggak apa-apa Pak Haji, biarin Pak Haji. Ya di sini nggak ada gelas Pak Haji ya. Jadi minumnya di kokop ini Pak. Aduh, kalau ada gelas kan enak, kagak kembung saya Pak Haji. Bercanda Pak Haji, nggak usah. Kalau ada buruan saya tungguin. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Sunahnya begitu Pak. Bismillah seteguk alhamdulillah. Bismillah seteguk alhamdulillah. Bismillah seteguk alhamdulillah. Adabnya jongkok dan duduk. Cara yang kedua ada bismillah teguk alhamdulillah. Contohnya bismillah. Alhamdulillah. Iya Pak, saya aus. Puas. Komen aja ke netizen. Ini saya ngasih contoh langsung nih. Bagi seorang istri yang membawa segelas minuman untuk suami dikala suami lelah pulang bekerja atau dalam kondisi duduk, sehingga istri itu duduk di pangkuan suaminya. Catatan, istrinya yang kurus. Ya kalau gembrot berat banget Pak, kasihan. Begitu besar berat beban hidupmu ya Pak. Catatan, duduk di pangkuan suami, ditempelkan di bibir suami, beres setelah itu ditempelkan di bibir istri, maka di situ pahalanya 1 gelas bernilai 100 rakaat. 2 gelas 200 rakaat. 3 gelas 300 rakaat. Ustadz, aku kepengen sholat di Madinah 1000 rakaat. Segalon. Glok. Sabar Bu, itu suami ibu bukan akuarium. Pertanyaan saya, pernah nggak Bang, abang pulang dari mana-mana capek, begitu duduk istrinya datang menghantarkan segelas minuman, duduk di pangkuan bapak, kemudian ditempelkan di gelas di bibir bapak, bekas bibir bapak ditempelkan di bibir istrinya. Pernah apa kagak?
Pahit. Boro-boro Ustad, istri lagi ngepel, bapak kerja bakti nggak pakai sendal, naik kakinya kotor. Gimana respon istri bapak? Buta mata lo. Aus neng aus, ambil sendirian. Gua banyak gawean. Ada di sini model begitu tuh istri. Yang mana? Biasanya kerjaan po juju bang itu mah. Ada si Juju yang suka main nama si Eti. Odah, Kokom, Masnah, Esih, Mimin, Mumun, Munaro. Kokom juga kadang-kadang tuh sama. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan bermanja, sejukkan hatinya. Aye, enak begitu bapak. Maka la tadribu wajha, nggak boleh kita main pukul sama istri. La nyalana hiya al asrubi tadribi tahrim, haram seorang suami main pukul kepada istri. Kenapa? Bukan umat baginda Nabi. Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim, sebaik-baik diantara kalian yang paling baik sama istri. Makanya istri mah kudu dibein, jangan digalakin. Penyakit istri yang gak bakalan hilang cuma 3, walaupun dia duduk selesai pengajian. Apa yang pertama? Cerewet. Yang kedua cemburuan. Yang ketiga mata duitan. Kenapa saya bilang cerewet? Saya nanya sama Pak DKM, Pak Haji sehat? Alhamdulillah Tad sehat. Beres segitunya jawab. Tapi coba nanya sama ibu-ibu, Bu sehat Bu? Iya sehat, orangnya mah Tad, kantongnya doang kagak sehat. Gimana ini urusan ya Tad? Man Covid belum beres-beres, PPKM dicabut lagi, mau Natal mau bulan Desember dan sebagainya. Ini mau tahun baru, bocah sekolah belum bayar, mau liburan dan segala. Ini suami saya jarang banget ngaji di masjid ya Tad. Emang dia mah kerjaannya mancing mulu sama mandiin burung. Ya udah sabar Tad, biar sehat banyak rezekinya. Bu, saya nanya kabarnya, kenapa ibu jawabnya kemana-mana? Tuh perempuan bang. Jangan banyak cerewet, banyakin sholawat. Yang kedua, ibu nggak boleh banyak cemburu, apalagi cemburunya buta. Suami pulang servis baik-baik, ini suami pulang handphonenya diperiksain, dihapus-hapusin. Ibu, suami ibu tuh pinter, sebelum nyampe rumah WeChatnya udah dihapus duluan. Bukan begitu bang? Tuh kan, periksa pak, namanya yang baru-baru tuh bu ya, yang namanya Rudi Siono itu nggak tahu tuh dalamnya, padahal si Desi itu. Yang terakhir ini Pak, yang paling sulit, mata duitan. Kenapa saya bilang perempuan mata duitan? Sebab duit suami jadi duit istri, otomatis. Tapi kalau udah di tangan istri, suami minta nggak bakalan dapet. Cobain dah Pak, beneran. Coba-coba dah. Makanya bapak kalau nyari istri yang banyak duit, dipakai buat ibadah berkah. Jangan coba-coba nyari istri yang pinter nyari duit. Kenapa? Bapak nyimpen di mana aja ketemu pak itu duit, di lepitan maju ketemu, di bawah lemari ketemu, dalam kitab ketemu. Pinter banget tuh bini nyari duitnya. Betul apa kagak pak? Makanya bapak jangan suzon sama istri. Ibu katanya mata duitan. Bapak, biar perempuan mata duitan, duit kalau udah di tangan istri jauh lebih berkah dibandingkan di tangan suami. Contoh nggak usah gede, 70.000, 30.000 bisa buat beli beras. 20.000 lauknya, 50.000 suami sama anak bisa makan di rumah. 20.000 sisanya dibawa ke majlis taklim. 10.000 sodako, 10.000 lagi beli basreng. Kebahagiaan semua. 70.000 berkah di tangan istri. Coba di tangan suami 70.000 habis buat beli rokok doang. Betul bu? Tuh takbir ibu-ibu. Bapak takbir dia. Makanya kalau ibu-ibu udah demo nyerah deh pak kita. Apalagi pakai daster. Ilah naik motor, sen ke kanan beloknya ke kiri bang. Nyungsep mau kemana sih bu? Beli seblak, begitu katanya. Semakin taat kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ini jabah jadi lembek amat suaranya. Ini harusnya kalau qori atau qoriah melantunkan suci Al-Quran takbir Allah begitu Pak. Tadi saya sholawat ini urat sampai ketarik bapak-bapak mah anteng aja. Rakataina assalamu alaika. Pelan banget, saya mah udah kencang banget suara saya. Suara bapak mah slow motion. Ayo Pak yang kompak. Buat cermai dicampur salak. Nih jamaah rame jawab Allah enggak kompak. Buat salak buat paya jawab Allah kompak. Saya doain jadi orang kaya. Kencang lempengan begitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi kita uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nggak ada keraguan pada diri Rasulullah. Rasulullah ketika berjalan awan menaunginya. Beliau menghadap ke depan, keadaan belakang bisa nampak jelas seperti beliau menatap ke depan. Ketika beliau berada di antara teman-teman para sahabat, beliau duduk pundaknya lebih tinggi bukan karena kesombongan tapi karena ketawaduan dan keindahan. Beliau ketika melewati binatang, hayawan, tak ada satupun hewan yang lari dan kabur dari baginda Nabi, justru menaruh hormat dan takzim kepada beliau. Hingga Rasul mendekati, binatang tersebut pun tidak kabur karena takut, cinta binatang. Hingga Rasul sholat di atas onta, ontanya diperintahkan untuk berdiam, maka onta pun tersebut diam tanpa bergerak. Rasulullah pribadi yang sempurna, bukan hanya penduduk langit, bukan hanya manusia, tetapi hayawan beserta seluruh makhluk Allah menaruh takzim dan hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habibi Ya Muhammad Ya arusal khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya arusal khafiqaini. Berjamaah. Ya mu'ayyad ya mumajan Ya imamal qiblataini. Hadrah bisa didampingi. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun anta badrun Anta nurun
anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala isfa' lana ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Saffatallah. Salam salam alaikum. Salam salamun alaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-aqdal aqwal hadi ila siratika mustaqim wa ala ali haqqa qadr miqdar al-azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah di sini begitu ya, kalau ada yang baru yang lama dilupain. Habib, ahlan wa sahlan. Ini tugas Habib, saya langsung pulang. Ya. Biar sehat semuanya, banyak rezekinya. Ini saya yang dapat saya sampaikan, banyak bicara banyak salah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marhaban ya marhaban. Sallu alaihi. Ahlan wa sahlan Habib Hud. Sallu ala nabi ya nurul aini, marhaban ya jalal husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban ya jalal husaini, marhaban marhaban. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat datang juga buat Habib Hud dan Habib Baghir. Sehat walafiat, panjang umur buat beliau, selalu dijaga dalam dakwahnya. Habib mohon izin, bukan saya nggak cinta, saya mau langsung ya Habib. Sehat walafiat, banyak ngomong banyak bicara, banyak salahnya, ini orangnya. Maafin, maafin, maafin. Benar manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Allah, semakin taat kepada Allah, menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah dalam rumah tangga dan keseharian kita. Jaga silaturahim ukhuwah kita, banyak baca salawat. Selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.